Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kali ini kita akan membahas kembali terkait dengan akuntansi biaya. Nah, untuk akuntansi biaya di pertemuan ini kita akan bahas tentang analisis perilaku biaya, terkhusus untuk topik variabel cost dan fixed cost. Jadi kita akan memisahkan antara di dalam biaya semi itu ada biaya variabel dan biaya tetap. Itu yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, di sini untuk memisahkan biaya semi variabel dan biaya tetap itu ada 3 cara. Yang pertama adalah metode tinggi rendah, kemudian ada metode scatter graph, dan ada metode kuadrat terkecil atau metode analisis regresi. Nah, untuk metode tinggi rendah itu sendiri nanti kita akan mencari di satu titik mana di biaya tertinggi, kemudian di aktivitas tertinggi. Nah, sementara untuk metode scatter graph itu metode yang melalui pendekatan grafik. Jadi kita akan memplot satu garis yang mana antara titik yang dilalui oleh garis itu yang berada di bawah dengan yang berada di atas itu harus sama banyaknya. Kemudian adalah metode yang ketiga adalah metode kuadrat terkecil. Jadi ini adalah untuk metode yang ketiga ini lebih ke pendekatan statistik. Jadi di sini kita akan mencari dari rumus regresi apa ya data-data yang diperlukan. Misalnya kalau harus mencari X kuadrat, maka kita hitung dulu X kuadrat dari masing-masing biaya dan masing-masing aktivitas. Kemudian kalau di rumusnya nanti diperlukan untuk X kali Y, berarti kita harus mengalihkan antara X dan Y. Baik, selanjutnya kita masuk yang pertama adalah metode tinggi rendah. Jadi metode tinggi rendah ini, langkah-langkah dalam metode tinggi rendah ini yang pertama kita harus menghitung biaya variabel per aktivitas. Nah, di sini contoh untuk sebelum kita masuk ke contoh, ada rumusnya untuk mencari biaya variabel per unit aktivitas itu adalah biaya terkait tingkat aktivitas yang tertinggi, kemudian kita kurangi dengan biaya terkait tingkat aktivitas terendah, kemudian dibagi dengan tingkat aktivitas tertingginya dikurang dengan tingkat aktivitas terendah. Kemudian setelah kita lakukan langkah pertama, langkah kedua kita harus menghitung biaya tetap total. Nah, untuk biaya tetap total rumusnya adalah biaya total dari tingkat aktivitas tertinggi dibagi dengan biaya variabel per unit aktivitas tertinggi. Begitu juga untuk yang terendahnya. Jadi nanti ada 2 cara. Nanti kalau sudah masuk ke contoh ini lebih gampang dipahami sebentar. Nah, kemudian setelah kita lalui 2 langkah ini, baru kita buat ringkas dengan menulis persamaan linearnya. Jadi ada 3 caranya untuk metode tinggi rendah. Langkahnya ini adalah untuk buat ringkas dengan menulis persamaan linear. Di sini Y sama dengan biaya tetap ditambah dengan biaya variabel per unit aktivitas dibagi dengan aktivitas per unit aktivitas. Nah, sekarang kita masuk saja ke contoh biar cepat gampang memahaminya. Di sini ada 1 tahun, biasanya kita akan memisahkan berapa dari kegiatan di sini dilakukan aktivitasnya namanya jam mesin. Dari 6.000 jam ini diketahui bahwasanya mengeluarkan untuk bulan Januari itu sebanyak 750.000. Nah, dari 750.000 itu kita belum tahu berapa biaya tetapnya dan berapa biaya variabelnya. Begitu juga yang untuk bulan Februari sampai bulan Desember. Nah, disinilah yang akan kita cari berapa biaya variabelnya dan berapa biaya tetapnya. Maka sesuai dengan langkah pertama tadi kita harus melakukan mencari titik-titik tertinggi dan titik terendah dari masing-masing aktivitas. Jadi patokan kita adalah kita mencari aktivitas tertinggi, nanti biayanya mengikuti. Sekarang sesuai dengan contoh ini, maka penyelesaiannya adalah di sini sesuai dengan rumus tadi bahwasanya kita mencari berapa biaya tertinggi, rumusnya dikurang dengan biaya terendah. Kemudian kita bagi dengan berapa aktivitas tertinggi dan dibagi dengan aktivitas terendah. Kita balik lagi ke
ke soal ya. Soal tadi didapat bahwasanya ternyata biaya tertinggi itu adalah 1 juta. Kemudian biaya terendah adalah 530. Maka kita masukkan ke rumus. Kemudian dibagi dengan aktivitas untuk yang 1 juta tadi 8.000. Nah, kemudian untuk aktivitas terendahnya adalah 4.000. Maka didapat di sini namanya inilah tarif biaya variabel. Rp117,5 per jam mesin. Nah, langkah kedua, kita masukkan ke dalam persamaan ya. Sebenarnya bukan persamaan sih, sebenarnya kolom ini. Jadi ada kolom tinggi dan kolom rendah. Kemudian di keterangannya adalah total biaya. Kita tahu bahwasanya dengan total biaya ini untuk memasukkan setelah kita mendapatkan tarif variabel. Total biaya 1 juta tadi, bahwasanya untuk biaya variabelnya adalah kita kalikan nanti. Berapa unitnya tadi? Unitnya adalah 8.000. Sorry, ini bukan 800 tapi 8.000. Maka tarifnya ada kita cari. Tarifnya tadi 117,5 kita kalikan dengan 8.000 sehingga dapat di sini 940.000. Kita kurangi. Maka itulah selisih antara total biaya dikurang dengan biaya variabel, itulah biaya tetap. Nah, biaya tetap, yang namanya konsep biaya tetap di awal sudah kita bahas. Biaya yang berapapun unitnya, itu biayanya tetap segitu. Sehingga nanti antara kita masukkan kolom dengan kolom tertinggi dan kolom terendah, itu biayanya tetap 60. Coba kita masukkan untuk total biaya untuk tadi biaya terendah. Biaya terendahnya adalah 530. Nah, untuk biaya 530 ini kita menghabiskan jam mesin tadi sebanyak 4.000. Maka 4.000 kita kalikan dengan tarif per jam mesinnya 117,5 biayanya ya. Sehingga didapat angka 470.000. Sekarang kita kurangi 530.000 dikurang 470, maka dapatnya 60. Sehingga sama. Kalau sudah balance ini sudah dinyatakan benar. Jadi biaya tetapnya adalah mau aktivitasnya itu sebanyak 8.000 jam atau 4.000 jam, yang biaya tetapnya tetap 60. Maka ini yang dinamakan dengan metode tertinggi dan metode terendah. Kita cari titik tertinggi dan titik terendah. Nah, atau kita bisa juga melakukan dengan membuat persamaan. Jadi setelah dapat tadi, misalnya kita mengetahui kita dapat variabelnya adalah tarif per variabel adalah 117,5. Maka kita masukkan ke dalam persamaan. Y sama dengan 60.000 ditambah dengan 117,5x. Jadi kita kembali lagi ke rumus tadi. Bahwasanya di dalam rumus tadi dinyatakan bahwasanya kita tinggal memasukkan 60 itu adalah komponen tetap. Jadi A ditambah dengan ini Y ya, Y. Jadi A itu adalah biaya tetap dan ini B dikali X. Jadi B-nya adalah 117,5, kita kalikan dengan X. Sehingga kalau kita masukkan di sini kita mendapatkan biaya tetap dimasukkan ke dalam persamaan itu. Kita masuk ke dalam persamaan yang terendah saja, maka Y sudah kita ketahui, Y adalah tadi biayanya. Maka biaya 530 sama dengan A ditambah dengan 117,5 dikali dengan X. X-nya ketika 530 tadi 4.000. Maka kita kalikan 530 sama dengan A ditambah dengan 470. Sekarang kita tukar posisi. Ketika kita menukarkan posisi berarti tanda berubah. Jadi di sini ini sebenarnya min A. Jadi karena di sini juga min di 530, jadi sama-sama min, kita bagi dengan min maka dia plus, sehingga A sama dengan 530. Di sini minnya yang plus ini jadi min 470. Jadi A sama dengan 60. Jadi nanti yang mana yang gampang saja, mau kita pakai persamaan atau kita masukkan ke dalam kolom tadi. Jadi itu untuk gampang untuk memisahkan dengan metode titik tertinggi, titik terendah. Nah, selanjutnya ada cara yang kedua adalah dengan menyelesaikan dengan metode sketogram. Untuk metode sketogram untuk pertemuan kali ini belum kita bahas. Kita bahas next time.
Tapi di sini kita berikan sedikit gambaran bahwasanya ada 4 langkah yang bisa kita simpulkan di dalam metode sketograph. Kita akan membuat grafik, kemudian grafik itu kita plot garisnya, kita buat titik-titik dari grafik, kemudian kita tarik dari garis itu, kemudian nanti mari kita hitung biaya variabel dan biaya tetap seperti dalam metode tertinggi titik terendah tadi. Nah, ini nanti setelah kita dapat rumusnya. Makanya tadi saya bilang bahwasanya di pertemuan ini kita tidak akan bahas terlebih dalam terkait metode sketograph. Namun di sini sedikit saja saya contohkan. Di sini ada seperti ini, kira-kira gambaran nanti kalau metode sketograph itu. Lalu gimana kita menentukan kok bisa dia berada di garis itu, kita plot di bawah 400. Nah, itu akan kita bahas di next time. Sekarang kita masuk saja ke metode yang ketiga, adalah metode kuadrat terkecil. Nah, untuk metode kuadrat terkecil di sini ada rumusnya. Rumusnya adalah B sama dengan sigma XY dibagi dengan sigma X kuadrat. Jadi di sini keterangannya bisa kita baca bahwasanya B itu adalah tarif biaya variabel, kemudian Y adalah biaya, dan X adalah aktivitas atau jam tenaga kerja. Kemudian rumus untuk mencari Y atau mencari A, sebenarnya rumus untuk mencari A adalah Y sama dengan A tambah BX. Y itu adalah rata-rata dari biaya, kemudian A itu adalah elemen biaya tetap, dan X itu rata-rata aktivitas. Nah, sekarang lebih gampang kalau kita lihat di contoh. Jadi contoh soalnya sama, soal yang tadi juga ketika kita mencari titik tertinggi, titik terendah. Sekarang kita mencarinya dengan cara membuat terlebih dahulu mengikuti rumus tadi yang dibutuhkan. Bahwasanya kita memerlukan di rumus tadi untuk mencari B, rumusnya adalah sigma dari XY dibagi dengan sigma X kuadrat. Berarti kita harus menentukan dulu berapa X kuadrat dan X kali Y. Maka kita memerlukan di sini untuk soal ini, soalnya dari ada bulan, kemudian ada biaya sampai 12, dari 750 sampai 600, kemudian ada aktivitas dari 6.000 sampai di sini nggak urutan ya, tergantung aktivitas yang dihabiskan per jamnya, ada 4.500. Kemudian di sini X di sini adalah kita memerlukan ini karena konsep di sini yang X kali Y, X di sini adalah hasil dari pengkalian dengan X ini. Jadi untuk mencari ini sebenarnya X bar. Jadi X bar kalau kita kasih tanda baru yaitu X bar, yang X besar ini. Maka X bar ini mendapatkannya adalah dengan cara kita mengurangkan aktivitas, kita kurangi dengan rata-rata aktivitas. Jadi aktivitasnya 6.000, kita kurangi dengan rata-rata aktivitas 5.521, maka dapat 479. Begitu juga seterusnya sampai ke terakhir. Jadi saya ulang, mendapatkan dari kolom X bar ini, X yang besar, itu adalah X kecil atau aktivitas dikurang dengan rata-rata aktivitas. Begitu juga dengan Y. Jadi mencari Y nanti adalah Y, ini biaya, dikurang dengan rata-rata biaya. Jadi biaya dikurang dengan rata-rata biaya. Dapat? Kemudian untuk mencari kuadrat X, itu adalah X yang X bar yang kita kuadratkan. 479 dikali 479, maka dapat segini. Dan seterusnya. Kemudian kita mencari juga memerlukan sesuai dengan tuntutan rumus, X kali Y. Berarti X bar dikali dengan Y bar, sehingga dapat angkanya di 170,14 dan seterusnya. Nah, sebenarnya ini hanyalah langkah atau cara kita supaya kita mendapatkan berapa angka yang kita inginkan masuk ke dalam rumus. Nah, sekarang rumusnya tadi untuk mencari B sama dengan sigma XY dibagi dengan sigma kuadrat X. Maka sini kita jumlahkan ya, kita jumlahkan dapat sigma X kali Y itu 1.871.458,33 rupiah. Nah, kemudian kita bagi dengan 16.307.292.
itu mendapatkan angka dari untuk mencari elemen biaya atau mencari B. Nah, kita lanjutkan ke sini sehingga didapat B tadi ya. Ini B-nya adalah 0,1148. Kemudian kita mencari Y. Y rumusnya A tambah BX. Nah, untuk A itu adalah kita mencari A. Jadi rumus A adalah Y sama dengan A tambah BX. Kita masukkan ke rumus bahasanya untuk di sini tadi diketahui bahasanya untuk Y di sini adalah rata-rata ya. Rata-rata biaya, kemudian X adalah rata-rata aktivitas. Nah, maka ketika kita masukkan di grafik tadi, bahasanya A adalah 700 Y adalah 714 dikurang dengan hasil kali B tadi 0,1148 dikali dengan X rata-rata aktivitas 5521. Sehingga didapat A itu 80,58. Jadi itu untuk memisahkan berapa biaya variabel dan berapa biaya tetap. Jadi kita dapat simpulkan yang biaya tetapnya adalah 80,58. Itu tarif biaya tetap. Kalau kita mau mencari di bulan pertama tadi berapa dari aktivitas yang 4.000 itu berapa biaya variabelnya, berapa biaya tetapnya, maka kita kalikan 80,58 dikali 4.000 berarti itu adalah biaya dikali aktivitas 4.000 berarti itulah biaya tetap. Kemudian sisanya itu biaya variabel. Seperti itu. Jadi A adalah elemen tetap. B adalah tarif variabel. Yang tarif variabelnya 0,1148. Oke, terima kasih. Sekian.